Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji tahun 2026 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umroh. Materi yang saya akan sampaikan pada kali ini terkait dengan rute perjalanan ibadah haji tahun 2026. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti ketika Bapak Ibu akan berangkat haji, nanti akan terbagi ke dalam 2 gelombang. Ada gelombang ke-1 dan ada gelombang kedua. Dan tentunya jadwal pemberangkatan pun nanti akan mengikuti sistem gelombang ini. Kalau gelombang 1 nanti akan diberangkatkan di awal, dan gelombang kedua nanti setelah pemberangkatan gelombang ke-1 selesai. Kenapa rute perjalanan ibadah haji ini wajib diketahui oleh para calon jemaah haji yang akan berangkat haji di tahun 2026? Karena nanti akan terkait dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang akan dijalankan oleh para calon jemaah haji. Baik, saya akan bahas dulu rute perjalanan ibadah haji untuk gelombang yang ke-1. Bapak Ibu, para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika tiba saatnya untuk pemberangkatan, Bapak Ibu jemaah haji seperti biasa nanti dari tempat tinggalnya akan menuju ke tempat berkumpul para calon jemaah haji sewilayahnya, sekabupatennya atau sekotanya sesuai dengan kloternya. Nah, nanti setelah setibanya di tempat berkumpul Bapak Ibu yang satu wilayah, nanti akan diterima dan akan dilepas oleh pejabat atau pemerintahan setempat untuk menuju ke embarkasi. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu akan naik ke bis sesuai dengan rombongannya. Biasanya bisnya ada rombongan 1 sampai dengan rombongan 10. Dan pemberangkatan dari tempat tinggal Bapak Ibu, dari kota Bapak Ibu nanti menuju ke embarkasi ini biasanya nanti dikawal oleh mobil polisi. Jadi untuk menghindari kemacetan dan lain sebagainya biar lancar jalan. Nah, setibanya nanti di embarkasi, nanti Bapak Ibu akan diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di embarkasi. Kemudian Bapak Ibu silahkan duduk. Nanti akan ada arahan-arahan sebentar dari petugas penyelenggara ibadah haji yang ada di embarkasi. Setelah selesai, nanti Bapak Ibu nanti akan masuk ke tempat penginapan atau ke kamar-kamar yang ada di embarkasi. Dari satu kamar itu ada yang berisi 4 orang, ada yang berisi 6 orang. Itu tergantung dari luas kamar yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Nah, nanti di embarkasi Bapak Ibu akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan juga Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan kesehatan di embarkasi ini tujuannya untuk menentukan apakah Bapak Ibu nanti itu layak terbang atau tidak. Dan untuk wanita usia subur nanti akan dilakukan tes kehamilan. Jadi kalau misalkan ketahuan positif hamil pada saat itu, maka keberangkatannya nanti akan ditunda. Kemudian kalau misalkan ada penyakit-penyakit tertentu yang dinyatakan tidak layak terbang, nanti pun akan ditunda sampai kondisinya membaik. Nah, Bapak Ibu, para calon jemaah haji, setibanya nanti di embarkasi, biasanya nanti di embarkasi itu langsung ada pemeriksaan X-ray. Kalau pengalaman-pengalaman haji tahun 2024, 2025, itu nanti diperiksa, ada fast track ya. Jadi diperiksa jadi barang bawaannya, koper besarnya, kemudian koper kecilnya, tas dan sebagainya Bapak Ibu jemaah haji sendiri nanti akan pemeriksaan X-ray. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sampai di bandara yang di tanah air atau nanti setibanya nanti Bapak Ibu di bandara yang ada di Arab Saudi, nanti tidak usah lagi ada pemeriksaan lagi. Jadi ada fast track yang namanya fast track. Nah, setelah clear semuanya, nanti Bapak Ibu akan naik ke bis, nanti akan berangkat dari embarkasi ke bandara tempat Bapak Ibu tinggal. Ada
ada yang di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang di Kertajati, ada yang di bandara yang di Surabaya atau di Medan dan lain sebagainya. Nah, setibanya di bandara, nanti Bapak Ibu biasanya menunggu untuk boarding dan nanti langsung naik ke pesawat. Nah, untuk gelombang 1, nanti pesawat ini akan terbang dari Bandara Tanah Air tempat Bapak Ibu tinggal ke Bandara ke Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Jadi itu, kalau gelombang 1 nanti akan terbang dari bandara di Tanah Air ke Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Kalau gelombang 2 gimana? Kalau gelombang kedua, nanti dari bandara Tanah Air akan terbangnya ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Itu bedanya ya, kalau gelombang 1 dengan gelombang kedua. Nah, nanti setelah setibanya di Bandara Amir Muhammad untuk gelombang 1, Bapak Ibu nanti akan menuju, biasanya kalau sudah fast track atau pemeriksaan sebelumnya biasanya langsung menuju ke bisnya masing-masing setelah masuk ke bandara itu. Tetapi kalau tidak fast track biasanya ada pemeriksaan dulu. Ini nanti tergantung situasinya seperti apa. Nah, setelah itu setibanya di Bandara Amir Muhammad di Madinah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan atau diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di Madinah. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menuju ke bis yang ada di bandara tersebut. Nanti ada petugas di sana yang akan mengarah. Nah, terkait dengan koper besar, biasanya para calon jemaah haji itu ketika tiba di bandara Arab Saudi itu nyari-nyari koper besar. Nah, Bapak Ibu, para calon jemaah haji udah biarkan, biasanya koper besar itu nanti akan diurus oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan nanti akan dimasukkan ke bis, nanti akan dibawa ke hotel tempat Bapak Ibu menginap. Jadi nggak usah repot-repot lagi mencari-cari koper besarnya. Nanti biasanya ketemu setelah nanti berada di hotel. Nah, Bapak Ibu jemaah haji, nanti Bapak Ibu masuk ke bis, ya, ini tibanya di bandara, masuk ke bis, nanti dari bis nanti Bapak Ibu langsung menuju ke hotel tempat Bapak Ibu nanti menginap di Madinah. Ya, di Madinah. Jadi ke Madinah dulu ya. Kalau gelombang 1 nanti ke Madinah dulu. Nah, nanti setelah tibanya di hotel, Bapak Ibu tunggu. Nanti ketua kloter dengan panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di Madinah nanti akan mengatur penempatan tempat kamar Bapak Ibu nanti untuk menginap. Dan perlu diketahui, nanti menginapnya tidak nanti suami istri dengan suami istri lagi, enggak. Nanti antara jemaah haji laki-laki dengan jemaah haji wanita nanti akan dipisah Bapak Ibu. Dipisah ya. Nanti akan dipisah. Nah, Bapak Ibu tunggu dulu sebentar, nanti ada pembagian kunci kamar. Nah, satu kamar itu biasanya ditempati oleh jemaah haji 4 sampai dengan 6 orang satu kamarnya. Kamar 4 sampai dengan 6 orang. Nah, setelah itu, setelah dibagikan kunci kamar, nanti Bapak Ibu akan masuk ke kamar sesuai dengan tempat penempatan Bapak Ibu kamar. Ada yang di lantai 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan penempatannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jemaah haji laki-laki dan jemaah haji wanita itu akan dipisah. Setelah masuk ke kamar, nanti mungkin istirahat sebentar Bapak Ibu jemaah haji, nanti panitia penyelenggara ibadah haji atau ketua kloternya atau ketua rombongannya atau ketua regunya akan menyampaikan kapan mulai start untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Biasanya nanti Bapak Ibu jemaah haji itu ada yang namanya arba'in. Jadi sholat arba'in itu sholat 40 waktu, mohon maaf kalau saya salah, sholat 40 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, sholat 40 waktu. Jadi sholat wajibnya yang 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah dengan Masjid Imam Nabawi. Nah, itu dilaksanakan, jadi tidak terputus biasanya itu sholat arba'in. Nah, Bapak Ibu jemaah haji nanti berapa lamanya tinggal di Madinah ini?
Bapak Ibu akan tinggal di Madinah itu selama 8 harian. 8 harian sesuai dengan waktunya arba'in. Jadi arba'in itu kan 5 kali 8 40. Nah, setelah itu Bapak Ibu jemaah haji setelah 8 hari, Bapak Ibu jemaah haji nanti akan menuju ke Mekah menunaikan umrah wajib. Baik, sebelum melaksanakan umrah wajib, apa kegiatannya nanti di Madinah Bapak Ibu jemaah haji selain melaksanakan salat arba'in, kemudian ziarah ke makam Rasul, kemudian nanti akan ke Raudah, taman surga ya Bapak Ibu jemaah haji, kemudian nanti akan ziarah-ziarah juga. Kalau di sekitaran Masjid Nabawi itu ada yang namanya pemakaman Baqi. Di sana ada pemakaman Baqi di situ, kemudian nanti ada juga ziarah-ziarah atau city tour ya. Ada ziarah-ziarah kalau di Madinah itu ke Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah, Masjid Quba. Kemudian ada ke Masjid Qiblatain, kemudian ke Khandaq, kemudian ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini tempat terjadinya perang Uhud, di mana ada pamannya Rasulullah SAW yang mati syahid, yaitu Sayyidina Hamzah salah satunya, dikuburkan di Jabal Uhud ini. Nah, nanti kemudian ada juga ke Pasar Kurma. Di Pasar Kurma biasanya nanti Bapak Ibu bisa berbelanja kurma, bisa belanja coklat, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Itu ada di Pasar Kurma. Nah, setelah selesai nanti biasanya Bapak Ibu sebelum zuhur itu sudah kembali lagi ke hotel. Jadi berangkatnya biasanya city tour atau ziarah-ziarah ini dilaksanakan setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh nanti akan melaksanakan ziarah-ziarah tersebut. Jadi kalau misalkan sudah ada informasi dari ketua rombongannya atau ketua regunya atau dari ketua kloternya untuk ziarah-ziarah selama di Madinah, Bapak Ibu setelah sholat subuh jangan keluyuran. Jadi langsung pulang ke hotel, biar nanti nggak ketinggalan. Ya, seperti itu. Nah, setelah 8 hari di Madinah, nanti Bapak Ibu akan siap-siap menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Nanti di hotel di Madinah, Bapak Ibu mandi, kemudian mulailah dipakai itu baju ihramnya. Ya, baju ihramnya dipakai. Ya, baju ihram. Biasanya nanti ada ziarah wada, pamitan ke makam Rasul ya. Di situ ada ziarah wada. Nah, nanti akan berangkat dari hotel, tapi di hotel belum niat ya Bapak Ibu, belum niat, hanya memakai baju saja, mandi kemudian memakai baju saja. Kalau boleh berwudu silahkan berwudu. Nah, nanti sebelum menjalankan umrah ini, nanti Bapak Ibu akan singgah dulu di satu tempat yang namanya di Masjid Bir Ali. Ya, di Masjid Bir Ali, namanya Masjid Bir Ali di situ. Nah, Bapak Ibu nanti akan berhenti sebentar. Di sana Bapak Ibu akan melapalkan niat. Di mana sebelumnya Bapak Ibu ambil wudhu, kalau yang belum punya wudhu atau yang sudah punya wudhu langsung masuk ke masjid. Nah, di situ langsung melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat ya di situ. Nah, setelah sholat sunat ihram 2 rakaat, nanti Ibu melapalkan niat labbaik Allahumma umratan, atau ada niat-niat bacaan yang lainnya. Silakan koordinasi dengan pembimbing ibadahnya. Nah, nanti setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian setelah niat mau umroh labbaik Allahumma umratan, nah di situ mulai berlaku larangan-larangan selama ihram ya. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh bertengkar, wala fusuqa wala jidala, kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, menggunting rambut. Ya, itu harus dijaga larangan-larangan ihram ya. Kemudian yang saya ingatkan kepada jemaah haji laki-laki, khususnya jemaah haji laki-laki itu sebelum niat itu sudah dilepas dulu celana dalamnya ya. Jadi tidak boleh ada pakaian yang berjahit. Jadi kalau laki-laki itu cukup 2 lembar kain ihram saja. Jadi celananya sudah dilepas dulu celana dalamnya ya. Ingat tuh ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa masih tetap memakai celana yang berjahit, nanti akan kena jam seperti itu ya. Nah, nanti setelah selesai nanti Bapak Ibu akan naik lagi ke bis. Nah, biasanya nanti akan datang petugas yang mengingatkan Bapak Ibu jemaah haji yang belum niat, sekarang kita niat. Biasanya yang belum niat di masjid nanti akan dipandu niatnya di
bis ya, di bis nanti akan dipandu. Dan nanti biasanya petugas juga akan mengingatkan Bapak Ibu jemaah haji terkait dengan celana dalamnya ya, khususnya untuk jemaah haji laki-laki, untuk dilepas dulu ya. Setelah selesai melafalkan niat di bis, dipandu oleh pembimbing ibadahnya, maka berangkatlah Bapak Ibu jemaah haji dari Masjid Bir Ali menuju ke kota Mekah. Itu perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam ya. 6 sampai 7 jam. Jarak antara Madinah dengan kota Mekah itu sekitar 500 km ya. Bapak Ibu, nah hati-hati ya Bu, Bapak Ibu semuanya, itu sudah berlaku larangan ihram. Silakan Bapak Ibu misalkan bertalbiyah, berzikir selama perjalanan. Nanti setibanya di Mekah, Bapak Ibu nanti akan masuk ke hotel dulu. Silakan tunggu dulu seperti biasa ya. Tunggu dulu, nanti akan ada pembagian kamar ya, ada pembagian kamar. Dan seperti biasa jemaah haji laki-laki nanti akan dipisah ya dengan jemaah haji wanita. Ya, nanti akan seperti itu, nanti akan dikasih kunci kamar. Silahkan Bapak Ibu jemaah haji masuk ke kamar dulu. Nah, istirahat. Tapi ingat sekali lagi, awas, hati-hati. Ini sedang berihram. Jadi larangan-larangan ihram jangan sampai dilanggar ya, seperti itu. Nah, silahkan istirahat dulu, masuk ke kamar. Nah, setelah itu nanti ketua rombongannya atau ketua rugunya atau ketua kloternya atau ketua atau pembimbing ibadahnya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaah haji untuk selanjutnya adalah melakukan rangkaian ibadah umrah wajib selanjutnya, yaitu akan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibimbing secara berkelompok. Nah, nanti dari hotel, kemudian nanti Bapak Ibu jemaah haji akan menaiki bis yang sudah disediakan oleh panitia. Silahkan naik ke bis, nanti dari bis ini akan diantar ke Masjidil Haram. Nah, setelah di Masjidil Haram, nanti akan ada pembimbing ibadahnya, nanti Bapak Ibu berkumpul dulu sebelum masuk ke Masjidil Haram. Nah, nanti setelah berkumpul, setelah semuanya siap, nanti Bapak Ibu jemaah haji akan masuk ke Masjidil Haram. Nanti silahkan buka bacaan buku manasik ibadah hajinya ya, doa memasuki masjid. Kemudian setelah itu Ibu jalan masuk ke Masjidil Haram, nanti di situ Bapak Ibu akan melihat yang namanya Ka'bah, yang selama ini Bapak Ibu hanya terbayang mungkin ketika sholat menghadap Ka'bah, dan sekarang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Tidak sedikit jemaah haji yang nangis bercucuran air mata. Karena apa? Mungkin karena saking rindunya, kangennya dengan Baitullah. Disitulah segala macam perasaan berkecamuk. Nah, setelah itu baca doa melihat Ka'bah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan turun, ada tangga di situ biasanya turun. Nah, setelah turun nanti Bapak Ibu siap-siap untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, kapan mulainya, startnya? Nanti Bapak Ibu, jadi startnya itu dari rukun Hajar Aswad, yang di pojok ada pojok Hajar Aswad. Kemudian Bapak Ibu tengok ke sebelah kanan, itu di sebelah atas itu ada lampu hijau. Nah, pas antara pojok Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad dengan lampu hijau, itulah mulai dihitung putarannya. Dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dikecup, Bismillah Allahu Akbar, dikecup, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian silahkan berjalan. Misalkan ada yang membaca, silahkan baca buku manasik hajinya. Kalau tidak sempat membaca karena situasinya penuh dan sebagainya, mungkin baca sebisanya, misalkan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau mengikuti arahan pembimbing. Biasanya ada juga yang memakai headset ya. Jadi pembimbingnya membacakan, jadi terdengar dan nah, itu silahkan berputar sebanyak 7 kali putaran. Nah, setelah 7 kali putaran selesai, nanti Bapak Ibu akan ke belakang, di belakang Maqam Ibrahim, Bapak Ibu silahkan melaksanakan sholat sunat di situ ya, sholat sunat mutlak mungkin ya, di situ dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam atau kuburan ya Bapak Ibu, tapi di situ adalah tempat berbijaknya, tempat jejak kaki Nabi Ibrahim saat meninggikan pondasi Ka'bah.
nanti ada semacam apa ya, seperti bukan tugu ya, yang dikelilingi oleh kaca di situ. Kalau kita lihat itu ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah, silahkan di belakangnya. Tidak tepat pun nggak apa-apa, mungkin karena situasinya penuh dan sebagainya. Yang penting di belakang. Salat sunat 2 rakaat, kemudian membaca doa. Silahkan doa saja dilanjutkan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan ke belakang. Nah, disunatkan sebelum melakukan sa'i itu minum dulu air jam-jam. Silahkan minum air jam-jam di situ di belakang. Nah, nanti ada doa minum air jam-jam. Silahkan dibaca. Setelah selesai, maka Bapak Ibu nanti akan sedikit naik, ada jalan ke situ. Nah, setelah tibanya di Bukit Sopa, nah di Bukit Sopa nanti Bapak Ibu menghadap Ka'bah, berdoa dulu di situ. Nah, setelah selesai berdoa, nah, mulailah nanti akan melakukan sa'i. Sa'i itu adalah dari Sopa ke Marwah jadi 7 kali bolak-balik. Sopa Marwah itu dihitung 1, Marwah Sopa 2, ya seperti itu. Jadi Sopa Marwah 1, Marwah Sopa 2, Sopa Marwah 3, Marwah Sopa 4, sampai nanti di terakhir itu 7. Yang ke-7 itu ada di Marwah. Nanti di situ selama sa'i itu ada yang namanya pilar hijau. Nah, di situ untuk laki-laki silahkan berlari-lari kecil ya, berlari-lari, berpikir watam dan lain sebagainya, ada bacaannya. Sedangkan untuk wanita nanti berjalan cepat ada di pilar hijau. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingatkan ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan sa'i, mau selesai sa'i, itu biasanya suka ada yang nawarin gunting untuk tahalul. Biasanya anak-anak orang Arab, wanita-wanita Arab yang bercadar. Nah, sebaiknya jangan ya Bapak. Biasanya nanti kalau kita pakai, itu mereka minta biaya sewa. Dan biasanya tidak murahan, biasanya mintanya 20 real dan sebagainya. Lebih baik Bapak Ibu bawa sendiri gunting tahalulnya ya, bawa gunting tahalulnya, atau misalkan salah satu kelompok membawa, nanti saling pinjam saja seperti itu. Jadi tidak menggunakan sewaan gunting tahalul dari yang ditawarkan itu. Jadi nggak perlu. Nanti di Bukit Sopa selesai digunting. Nah, udah selesai Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan kembali lagi ke hotel. Nah, di hotel udah lepas semuanya. Larangan ihram sudah tidak berlaku lagi karena sudah lalu. Nah, ngapain saja? Nanti Bapak Ibu selama berada di Kota Mekah untuk gelombang pertama menunggu tibanya waktu wukuf. Nah, selama menunggu tibanya waktu wukuf ada kegiatan-kegiatan Masjidil Haram, melaksanakan sholat 5 waktu atau itikaf di Masjidil Haram. Kemudian nanti ada ziarah-ziarah juga seperti ke Jabal Nur, tempat pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Ada Guha Hiro di Jabal Nur. Kemudian ada juga di Jabal Tur. Jabal Tur itu tempat ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq itu dikejar oleh kafir Quraisy, dan beliau bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua itu dan dilindungi oleh namanya laba-laba di situ. Akhirnya lolos dari kejaran kafir Quraisy. Kemudian beliau berangkat ke Madinah. Itu adanya di Jabal Sur. Kemudian nanti di sana juga ada city tour ke Tan'im ya. Di Tan'im ini ada kereta gantung. Kemudian nanti juga di situ ada makamnya Ibnu Abbas ya. Masjid Ibnu Abbas di situ. Dan di situ juga ada tempat untuk kalau mau nanti sekalian mau umroh, di situ ada juga tempat ya, tempat niat umroh di sekitaran situ ada. Saya lupa lagi masjidnya apa. Coba kolom komentar saja apa masjid apa tuh di sana. Oke, kemudian setelah itu setibanya nanti di Makkah itu akan kurang lebih selama 30 hari. 30 harian lah di situ. Nanti setibanya waktu wukuf, nah nanti Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji ya. Nanti Bapak Ibu di hotel nanti mandi dulu, kemudian nanti akan memakai pakaian ihram, kemudian sebelum niat silahkan pakai wangi-wangian dulu, kemudian nanti sholat sunat ihram baru niat ya. Tapi nanti niatnya tunggu dulu instruksi ya. Biasanya pagi-pagi sudah niat, ternyata diberangkatkannya sore. Dan itu terlalu lama. Jadi Bapak Ibu jemaah haji ketika akan wukuf itu harus berkoordinasi selalu dengan ketua rombongannya atau ketua rukunya. Kapan diberangkatkannya, jamnya kapan, supaya tidak terlalu lama. Takutnya apa? Niatnya dari pagi-pagi, diberangkatnya sore-sore, nanti terjadi pelanggaran larangan-larangan ihram, nanti kena dam juga. Nah,
nanti. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti akan berangkat dari hotel untuk melaksanakan wukuf, berangkat diangkut oleh kendaraan bis masuk ke Arafah. Nah, setelah tibanya di Arafah, Bapak Ibu silahkan masuk ke tenda-tenda sesuai dengan tempatnya. Nanti di situ di hari pertama ya di tanggal 8 Zulhijjah Bapak Ibu. 8 Zulhijjahnya Bapak Ibu kegiatannya hanya berzikir gitu, menjalankan sholat lima waktu dan sebagainya. Itu menunggu besoknya. Jadi kegiatannya itu saja. Kemudian jangan lupa ya selama di Arafah atau selama di tanah suci itu harus banyak minum 1 jam per gelas, 1 jam 1 gelas, 1 jam 1 gelas. Jangan nunggu haus ya Bapak Ibu. Nanti resiko kesehatan yang bisa terjadi Bapak Ibu bisa terjadi dehidrasi atau sengatan panas. Jadi harus banyak minum. Nah setelah 8 Zulhijjah besoknya tanggal 9 Zulhijjah tibalah waktu wukuf. Ya, wukuf biasanya nanti ada khutbah wukuf, kemudian bisa sholat zuhur asarnya di jamaah, kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu menjelang waktu wukuf di waktu zuhur itu berdoa, yang silakan berdoa apapun Bapak Ibu bantu. Nah Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu nanti akan diberitahukan menjelang sore hari setelah maghrib Bapak Ibu akan diberangkatkan dengan menggunakan bis dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah Bapak Ibu akan turun, kemudian akan bermalam, akan mabit di Muzdalifah dan di situ ada mengambil batu. Ya. Kalau dulu ada yang sudah disediakan di kantong-kantong. Ini nanti tergantung ya, nanti seperti apa sistemnya. Kalau enggak nanti ngambil batu. Jadi ngambil batu. Kalau untuk yang mengambil nanti di Mina-nya nafar awal, berarti di Mina itu tanggal 10. 11, 12. Nah, tanggal 10 kan melempar jumrah akobah saja. Kemudian berarti 7 batu. Kemudian di tanggal 11-nya itu pula wusta akobah dilempar 7, 7, 7 berarti 21. 21 tambah 7, 28. Kemudian tambah lagi 21. Jadi 28 tambah 49 batu. Jadi 49 batu. Ya kalau napar awal. Jadi napar awal itu tinggal di Mina-nya hanya sampai tanggal 12. Nanti setelah tanggal 12 sebelum matahari terbenam udah kembali ke hotel untuk yang mengambil napar awal. Sedangkan untuk yang mengambil napar sani nanti akan tinggal di Mina-nya itu sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 13 Zulhijjah. Tadi batunya kan 49 tuh yang napar awal. Tambahin 21 lagi, 49 tambah 21 berarti 70 batu kerikil. Itu yang kalau niatnya napar awal 49 batu kerikil. Kalau yang niatnya napar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah itu ambilnya 70 batu kerikil. Oke. Kemudian nanti setelah lewat tengah malam di Muzdalifah, Bapak Ibu nanti akan naik lagi ke bis. Nanti dari bis nanti akan ditempatkan di tenda di Mina. Nanti Bapak Ibu tunggu sebentar, kemudian istirahat saja dulu. Dan untuk waktu melempar jumroh jangan semau-maunya, tunggu instruksi sesuai jadwal melempar orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan, oh ini afdolnya dan sebagainya, jangan ya Bapak Ibu. Jadi tunggu saja instruksi. Takutnya apa? Terjadi terowongan Mina, bertabrakan dan sebagainya, berjubah dan sebagainya. Tentunya pemerintah Arab Saudi sudah mengatur sedemikian rupa untuk jadwal melemparnya. Nanti melempar juga nanti ada dari mahtab, ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Oke. Seperti itu. Nanti yang hari pertama tanggal 10 Zulhijjah itu yang dilempar hanya akobah saja ya Bapak Ibu. Nanti kan kita lewat pula dilewat, wusta dilewat tanggal 10. Nah pas pilar yang ketiga akobah itu baru dilempar. Itu hari tanggal 10 Zulhijjah. Nah besoknya tanggal 11-nya dengan tanggal 12-nya untuk lempar awal itu yang dilempar ula dulu, wusta, akobah. Jadi 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan. Pula wusto sama 7 kali lemparan, coba sama ya seperti itu sampai dengan tanggal 12. Untuk yang napar sani itu sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tidak dulu pulang, jadi menginap lagi 1 malam. Kalau napar awal nanti tanggal 12 sebelum matahari terbenam itu berangkat pulang ke hotel di Mekah. Untuk yang napar sani nginep lagi di Mina 1 malam lagi, kemudian melempar lagi besok pula wusto kali lemparan, 7 kali lemparan setiap pilar. Nah setelah itu sebelum matahari terbenam yang napar sani pulang lagi ke hotel. Nah,
Setelah itu udah selesai itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, sebelumnya nanti ada rangkaian tuh setelah melempar jumrah akobah. Saya ingatkan, setelah jumrah akobah itu ada 2 tuh jemaah. Ada yang langsung tahalul awal, ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Jadi melempar jumrah akobah langsung ke Masjidil Haram, kemudian sa'i dan tahalul, itu udah selesai itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang setelah melempar akobah tahalul awal dulu, kemudian pulang lagi ke tenda Mina. Jadi untuk tawaf ibadahnya itu dilaksanakan setelah pulang dari Mina. Itu untuk yang pulang dari Mina sudah ganti baju, nanti langsung melakukan tawaf ibadah, biasanya kemudian sa'i dan halul. Ada yang halul lagi, ada yang enggak. Seperti itu. Udah selesai itu rangkaian ibadah hajinya. Udah haji nih. Nah, setelah itu apa? Menunggu kepulangan. Nanti untuk gelombang 1 pulangnya dari Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Kalau tadi datangnya ke Bandara Amir Muhammad di gelombang 1, pulangnya nanti dari Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, nanti akan pulang ke bandara yang ada di tanah air sesuai dengan tempat Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu jemaah haji, rangkaian perjalanan atau rute perjalanan ibadah haji untuk gelombang ke-1 bagi para calon jemaah haji yang berangkat di tahun 2026. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.